Bab 1. Pembahasan. A. Latar belakang. Dalam menuliskan latar belakang, perlu dimulai dengan menjelaskan pentingnya penyusunan naskah akademik melalui suatu kajian yang mendalam dan komprehensif dalam pembentukan undang-undang. Di samping itu, secara substantif menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Pertama, uraian secara umum mengenai permasalahan yang dihadapi saat ini terkait dengan substansi naskah akademik. Yang kedua, uraian secara umum urgensi pembentukan atau perubahan undang-undang. Dan yang ketiga, pernyataan perlunya solusi secara hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pembentukan atau perubahan undang-undang. Permasalahan yang diuraikan tidak hanya terkait dengan aturan atau rules, tetapi juga faktor lain dalam sistem hukum seperti struktur hukum dan budaya hukum. Mengenai urgensi pembentukan undang-undang diuraikan dalam latar belakang sebagai konsekuensi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Dalam kasus-kasus tertentu, pembentukan atau perubahan suatu undang-undang dapat disebabkan oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan adanya kekosongan hukum. Oleh karena itu, dalam latar belakang dapat dijelaskan secara singkat mengenai isi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. B. Identifikasi masalah. Dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan UU Pembentukan Peraturan Undang-undangan. Perumusan masalah ditulis sebagai identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam pedoman naskah akademik ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang akan ditulis jawabannya dalam bab-bab naskah akademik yang tersusun secara sistematis, yaitu pertama mengenai teori dan praktik empiris. Kedua, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait. Ketiga, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Serta keempat, sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup pengaturan. C. Tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik. Penulisan tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik disesuaikan dengan ruang lingkup permasalahan yang akan dijelaskan dalam naskah akademik. Oleh karena itu, rumusan standar untuk tujuan penyusunan naskah akademik adalah: pertama, mengetahui perkembangan teori dan praktik empiris dari materi undang-undang. Kedua, melakukan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan substansi undang-undang. Ketiga, merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis undang-undang. Serta keempat, merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang. D. Metode penyusunan naskah akademik. Penyusunan naskah akademik dilakukan dengan metode pengumpulan data dan analisis data. Data yang diperlukan dapat berupa data primer
dan juga data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelusuran pustaka, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan secara kualitatif, yaitu melalui studi kepustakaan atau literatur, workshop, focus group discussion, diskusi panel, seminar, dan wawancara. Pertama, studi kepustakaan atau literatur adalah penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan atau Mahkamah Konstitusi, perjanjian internasional, buku, kamus, ensiklopedia, atau hasil penelitian atau pengkajian yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam naskah akademik. Yang kedua, focus group discussion adalah bentuk diskusi yang didesain untuk memunculkan informasi mengenai keinginan, kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan, dan pengalaman yang dikehendaki peserta terhadap materi naskah akademik. Ketiga, diskusi panel adalah pertemuan untuk melakukan pertukaran pemikiran dengan mendengarkan percakapan antara 3 sampai dengan 6 orang panelis yang mengemukakan topik tertentu atau spesifik yang terkait dengan substansi naskah akademik. Keempat, seminar adalah suatu pertemuan ilmiah yang membahas substansi naskah akademik yang diikuti banyak peserta dan mereka yang ahli di bidangnya untuk memperoleh pandangan mengenai substansi naskah akademik. Yang kelima, wawancara adalah proses memperoleh keterangan melalui tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan di Legal Drafting Part 1, dan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.